Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan duplikasi materi di Edlink. Nah, cara ini penting untuk diketahui. Misalnya kita mempunyai beberapa kelas, tapi pada mata kuliah yang sama. Nah, itu kan kalau kita memasukkan materi satu persatu di setiap kelas itu ya sangat menyulitkan gitu ya. Akan terjadi juga kemungkinan materi di satu kelas berbeda dengan materi di kelas lain, padahal pada mata kuliah yang sama. Gitu. Nah, untuk menghindari kesalahan tersebut dan memudahkan kita, maka kita perlu melakukan yang namanya duplikasi materi di Edlink. Mula-mula Anda buka akun Edlink Anda, terus masuk ke kelas yang akan kita duplikat materinya. Jadi Anda buka di aktivitas pembelajaran itu. Di situ terlihat ada sesi 1, sesi 2, dan seterusnya. Nah, yang perlu Anda ingat sebelum melakukan duplikasi, pastikan bahwa sesi yang mau Anda duplikat ke kelas lain itu sudah terisi penuh materinya. Jadi materinya sudah lengkap. Anda tidak melakukan perubahan atau penambahan lagi. Karena kalau belum lengkap, nanti Anda sudah duplikat, terus Anda lakukan perubahan, ya repot lagi. Di kelas yang lain berarti Anda harus lakukan penambahan lagi. Gitu. Nah, itu menyulitkan. Jadi Anda selesaikan betul-betul di sesi di kelas yang mau Anda duplikat. Misalnya di sini saya mau menduplikat sesi 3. Nah, di situ Anda klik di titik yang di sebelah kanannya sesi itu, terus muncul, Anda pilih yang duplikat sesi 3. Setelah itu akan muncul tampilan duplikatnya seperti ini. Nah, di situ Anda pilih jenis kelas akademik, terus pilih periodenya. Nah, nanti setelah Anda pilih jenis kelas dan periode akan muncul kelas-kelas yang bisa dipilih. Itu semuanya akan muncul. Nah, tentu Anda centang ke kelas mana materi itu akan Anda duplikat. Misalnya mata kuliah saja kan kalkulus. Tadi yang akan saya duplikat itu dari kelas TM20A. Saya akan menduplikat ke TM20B dan TM20E. Maka yang saya centang kalkulus TM20B dan kalkulus TM20E. Setelah itu saya lakukan duplikat. Nah, nanti akan ada muncul keterangan bahwa telah disalin gitu ya. Nah, itu berarti sudah terduplikat ke kelas yang lain. Nah, selanjutnya Anda buka kelas yang dituju gitu ya. Karena tadi saya duplikat ke kelas TM20B dan TM20E, maka saya coba ini saya buka di kelas TM20B. Nah, di situ akan terlihat bahwa sesi ketiga tadi sudah terduplikat. Taunya dari mana? Taunya dari situ, di sesi ketiga itu Anda lihat bahwa tanggalnya masih pakai tanggal dan waktu yang ada di TM20A. Jadi duplikat ini tidak merubah tanggal dan waktunya. Oleh karena itu ini perlu dirubah nantinya. Selanjutnya Anda lakukan perubahan. Jadi Anda klik titik-titik yang ada di sebelah kanannya sesi itu, terus Anda klik ubah. Ini digunakan untuk mengubah jadwalnya, tanggal maupun jamnya. Nah, di situ kan akan muncul ubah sesi. Nah, di situ Anda klik itu di tanggal, waktu mulai, waktu berakhir, itu Anda rubah sesuaikan dengan jadwal yang seharusnya di kelas tersebut. Ini kan kelas TM20B itu harusnya Sabtu, ya saya rubah tanggalnya jadi tanggal 10 gitu. Waktunya juga harusnya jam 1 siang, saya rubah jadi jam 1 siang. Waktu berakhirnya jam 3, saya rubah jadi jam 3. Setelah itu saya lakukan penyimpanan. Nah, kalau sudah, maka Anda klik sesi tersebut gitu ya. Anda lihat ke dalam ke materi-materi yang terduplikat tadi. Di situ Anda akan lihat bahwa materinya semua sudah terduplikat secara lengkap. Jadi kalau Anda punya 5 materi di TM20A, maka ketika Anda duplikat ke kelas lain, materinya akan berjumlah 5 juga. Itu otomatis. Termasuk kuis-kuisnya pun akan sama gitu, otomatis terduplikat. Cuma ada yang belum, yaitu pembagiannya. Jadi pembagian materinya itu statusnya tidak akan langsung terbagikan. Jadi kalau di 20A tadi itu waktu sebelum saya duplikat saya sudah share gitu ya. Begitu saya duplikat statusnya belum tershare, belum terbagikan ke mahasiswa. Oleh karena itu
Anda harus lakukan pengubahan status pembagian materinya. Jadi Anda masuk ke materi itu, Anda klik, terus Anda lakukan ubah gitu ya. Tujuannya apa? Untuk mengubah status pembagian materi. Nah, ketika Anda melakukan ubah itu, Anda rubah misalnya untuk materi biasa, misal kayak video, PowerPoint, lecture note. Nah, Anda tinggal merubah kapan materi akan dibagikan. Anda rubah ke sekarang misalnya, maka dia akan otomatis menjadi terbagikan ke mahasiswa. Sedangkan untuk kuis ataupun tugas, Anda harus ingat, kuis atau tugas juga butuh deadline. Jadi Anda bagikan, terus Anda tambahkan batas waktu atau deadline pengerjaan. Terus Anda rubah deadline-nya, karena pasti deadline yang muncul di situ itu masih deadline yang ada di TM20A gitu. Nah, jadi untuk yang kelas yang sebelumnya. Jadi Anda perlu rubah, Anda sesuaikan dengan batas waktu pengerjaan untuk kelas yang misalnya yang di sini itu yang TM20B gitu. Jadi Anda sesuaikan. Jadi itu saja langkah-langkah yang perlu Anda lakukan ketika Anda menduplikat materi di Edlink. Sekian, semoga bermanfaat sehingga dapat membantu rekan-rekan jika rekan-rekan mengampu mata kuliah yang sama tapi kelasnya lebih dari satu gitu ya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi memasukkan materi di masing-masing kelas, tapi cukup melakukan duplikasinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.